Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya teringat ada satu kebenaran firman Tuhan yang berkata, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan segala penyakit akan dilalukan dari tengah-tengah kamu. Sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Saya teringat satu kisah daripada Raja Saul. Ketika Raja Saul mengalami banyak masalah, banyak tantangan, maka tampillah Daud. Daud tampil dan menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui alat musiknya. Dan apa yang terjadi? Ketika pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, maka disitulah terjadi mujizat. Nah, hari ini, saudara, saya berharap kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang kita naikkan kepada Tuhan, itu mengandung kuasa. Untuk itu pagi hari ini, saya berharap mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Karena di mana ada pujian dan penyembahan, di situ ada kuasa. Haleluya. Amin. Jangan lupa saksikan ibadah online, baik di YouTube maupun di Facebook jam 9 pagi di Gereja Anugerah Bethesda. Terima kasih. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan
termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorak bagi nama Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, sama-sama kita mau naikkan satu pujian, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun berguncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Haleluya. Ya, saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap cinta. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami percaya Engkau ada bersama kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu sebagai lidah-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada sidang jemaat Tuhan yang ada yang menyaksikan melalui online ini Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang kami akan bawa dengarkan memberikan kekuatan, kesegaran, semangat yang baru di dalam situasi-situasi yang sulit ini. Tapi kami percaya firman-Mu menjadi jawaban dan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum saya bawakan firman Tuhan, saya dan keluarga, kami atas nama keluarga menyampaikan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian dari Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Beni Tatimu, dan kita percaya beliau sudah senang bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan doa kami buat keluarga yang ditinggalkan, baik Bu Heni dan anak-anak, keluarga besar Tatimu, baik yang ada di tempat di Jakarta dan di berbagai tempat lain di Indonesia bahkan mancanegara. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Gembala, Bapak Beni Tatimu. Puji Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tentang kesabaran. Dan memang untuk hidup di dalam dunia ini kita memang perlu kesabaran. Bukan hanya saja karena kita perlu sabar karena dalam situasi ini, tapi firman Tuhan yang memberikan kita sebuah jaminan bahwa orang yang hidup dalam kesabaran selalu akan menjadi pemenang. Dalam kitab Soleman berkata bahwa orang yang sabar melebihi pahlawan. Jadi kesabaran ini juga mendatangkan berkat, kekuatan, mendatangkan perkenanan Tuhan. Karena sabar itu juga adalah bagian dari buah roh, buah kehidupan kekristenan kita. Mari kita baca dalam firman Tuhan di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 13 ayat yang 4. Bagian A dikatakan kasih itu sabar. Kita melihat betapa pentingnya sabar itu karena Paulus menulis surat ini. Justru pada awal dari kata kasih itu dia menyampaikan adalah kasih itu sabar. Dan kalau kita baca juga di dalam ayat yang ke-7, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan juga kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kata sabar dan dipakai dalam Alkitab ada dua kata yang sering dipakai dalam Alkitab tentang kata sabar, di dalam bahasa lain dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia kata sabar, ada beberapa kata di dalam bahasa asli seperti dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris dipakai kata sabar, yaitu pertama dalam pembacaan kita dalam pasal 13 ayat yang keempat
yaitu sabar, seriti, suffer long. Sabar adalah orang yang panjang sabar, ya. Dan ada juga kata yang sering dipakai dalam Alkitab tentang sabar, yaitu patient, ya. Dan juga ada kata lagi yang satu, yaitu endurance. Dalam ayat yang ke-7 itu menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi dalam bahasa kita Indonesia dipakai kata sabar. Tapi saudara-saudara, tidak mengapa, tapi pada hakikatnya kata-kata itu merupakan menunjuk kepada satu pengertian yang sama, ya. Seperti kata sabar, ya, suffer long, yang artinya juga patient. Sabar, tahan menderita, panjang sabar, ya. Patient, tenang. Patient, orang sabar adalah orang yang suka toleransi. Patient adalah orang yang tidak cepat marah, itu artinya sabar. Orangnya tenang hidup, ya, itu artinya sabar, ya. Sabar juga adalah orang yang bertahan tahan uji sampai dia mencapai garis akhir kemenangan, ya. Sebab itu sekali lagi Amsal berkata bahwa orang yang sabar melebihi pahlawan, ya, itu artinya sabar, ya. Dan kita melihat bahwa Alkitab memberikan sebuah jaminan sekali lagi bahwa orang yang sabar, ya, ada masa depan. Orang yang sabar adalah orang yang tidak cepat marah, yang tidak suka emosi, ya. Itu artinya orang yang sabar. Mengapa Alkitab memberikan kepada kita, mengapa Alkitab menganjurkan memerintah kepada kita untuk sabar, ya? Karena saya katakan tadi bahwa Allah itu, ada istilah Allah itu bergerak di dalam Kronos dan Kairos. Jadi ketika Allah memberkati kita, ada waktu, ada Kairosnya Tuhan, ada Kronosnya Tuhan, di mana Tuhan akan memberkati orang-orang percaya, ya. Kalau kita melihat ada tokoh-tokoh Alkitab, ya, orang-orang yang sabar, dampak seperti Ayub, seperti Soleman, ya. Itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sabar, dan kemudian dalam kesabaran mereka diberkati oleh Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ada juga akibat dari ketidaksabaran, dampak dari ketidaksabaran, ya. Orang yang cepat marah, cepat emosi, apalagi dengan ketidaksabaran sehingga menimbulkan sesuatu yang merugikan karena ketidaktaatan. Contoh atau impact ketidaksabaran atau dampak ketidaksabaran pertama, kita lihat ada 3 ketidaksabaran dalam Alkitab. Contoh adalah pertama Musa, ya. Musa, Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan memanggil Musa, dan Tuhan berikan loh batu kepada Musa ketika dia berada di gunung batu, ya. Dan dia berdoa, dan Tuhan berikan firman loh batu itu kepada Musa, ya. Dan ketika Musa turun dari gunung, dia menjumpai orang Israel sedang dalam penyembahan berhala, melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan. Dan Musa marah, dia emosi, dia buang, dia lempar itu batu itu, dan batu itu pecah. Loh batu itu pecah. Tetapi Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat lagi loh batu yang lain, ya. Dan yang berikut, ketika Musa berada di Meriba, ketika peristiwa Meriba, kita tahu bahwa ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada air, karena kekurangan air, ya. Dan Tuhan dan Musa berseru kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa peristiwa di Meriba, seharusnya Musa tidak boleh ketuk sampai 2 kali. Ketika Tuhan berkata kepada Musa untuk dia berkata kepada gunung, kepada batu, tapi Musa tidak mentaati. Dalam ketidaksabaran Musa mengetuk sampai 2 kali, ya. Musa tidak mentaati karena ketidaksabaran apa yang Tuhan harusnya dia lakukan, Tuhan perintahkan. Dan firman Tuhan berkata, Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang diberkati oleh Tuhan. Musa tidak bisa masuk ke tanah di mana mereka hidup di dalam perjanjian, berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan, hanya karena ketidaksabaran Musa. Dampak yang berikut adalah karena ketidaksabarannya, ya, seharusnya dia harus mengerti
bahwa Tuhan selalu datang memberkati menurut kadar kemampuan. Seorang yang diberi hanya 1 talenta, ya, seorang yang hanya diberi 1 talenta, ya, karena ketidaksabarannya, ya, sehingga Alkitab berkata dia menguburkan seharusnya talenta yang dia harus kembangkan, dan dia menyalahkan Tuhan, ya, Tuhan yang memberikan talenta. Dia berkata Tuhan sepatutnya tidak menabur di tempat yang Tuhan seharusnya. Bukannya dia dengan penuh sabar harus mengembangkan talenta. Dan dampak negatifnya adalah dia ditolak. Talenta yang ada padanya diminta kembali oleh Tuhan yang memberikan talenta. Karena ketidaksabarannya dia, ya. Dia tidak sabar menunggu di mana ada berikutnya ketika dia menjalankan 1 talenta itu dengan rajin, dengan setia. Dan ketika dia sabar sampai akhir, Tuhan datang memberikan kembali 2 kali. Sebagaimana seorang yang 2 diberikan kembali dan seorang yang 5 diberikan kembali. Tapi seorang yang 1 talenta dengan tidak sabar, dia ingin cepat-cepat mungkin barangkali mengembangkan itu. Dia sabar. Yang berikut, seorang yang berhutang. Dampak negatif dari orang yang tidak sabar. Seorang yang berhutang, ya, kepada kawannya. Padahal seorang ini yang berhutang seharusnya dia juga mengerti bahwa dia pernah berhutang yang besar kepada seorang raja. Dia memiliki hutang yang banyak kepada raja yang memberikan kepadanya. Dan ketika dia datang kepada raja yang memberikan hutang itu, dia memohon, dia berkata, "Ya raja, sabarlah dulu ya raja. Ya Tuhan, hutangku akan kubayar semuanya." Dan raja yang penuh belas kasihan ini bersabar dan dia berkata, "Hutangmu aku lunaskan." Tapi kemudian ketika datang kawannya yang lain yang berhutang kepadanya, apa yang dia buat? Dia tidak mengampuni. Ya. Orang yang seharusnya sabar, dia memiliki ketidaksabaran berarti. Harusnya dia yang sudah dalam kesabaran raja memberikan pengampunan kepadanya. Seharusnya orang yang datang kepadanya, teman kawannya sendiri, yang berkata, "Sabarlah kawanku, aku akan bayar hutang-hutangku." Tapi dengan ketidaksabarannya dia, berarti jelas orang yang mempunyai hutang ini, dia sudah diampuni oleh raja bahwa hutangnya diampuni. Tapi kawannya yang berhutang kepadanya dia tidak ampuni. Berarti seorang ini seorang yang tidak sabar. Dampak dari ketidaksabaran akhirnya ketika Tuan Rajanya dengar bahwa dia tidak mengampuni orang yang berhutang kepadanya, murkalah raja. Dan pada akhirnya dia dijebloskan, ya, ke dalam tahanan oleh raja yang menuntut kepadanya karena ketidaksabaran. Inilah dampak yang ketiga. Jadi jelas bahwa kalau kita sudah melihat Musa, seorang yang tidak sabar, kita juga melihat siapa yang tidak sabar. Ada berapa contoh, tapi saya bikin hanya 3. Yang berikut kita melihat dampak dari orang-orang yang sabar. Jadi betapa pentingnya kita memiliki kesabaran. Alkitab berkata dampak orang yang sabar, seorang Salomo. Contoh dampak seorang yang sabar pertama adalah Salomo. Sehingga dia sendiri menyampaikan orang yang sabar adalah melebihi pemenang. Orang yang sabar melebihi pemenang. Kita ingat dibuktikan dari sikap Salomo. Seorang yang sabar dan seorang yang bijak. Karena kesabaran akan melahirkan kebijaksanaan. Saya percaya kesabaran akan melahirkan hikmat daripada Tuhan. Dan ketika datang satu peristiwa di mana bayi itu harus dipisahkan, bayi yang ditukar oleh seorang ibu yang tidak seharusnya memiliki hak terhadap bayi itu, anak itu. Tetapi Alkitab berkata, ya, bahwa dengan kesabaran kebijakan Salomo, jika Salomo tidak bijaksana mengambil keputusan, dia harus menetapkan siapa seorang yang seharusnya memiliki anak atau bayi ini, maka Salomo akan tidak diperkenankan Tuhan. Tapi dengan bijaksana, dengan hikmat, dengan kesabaran Salomo, sehingga ayat kita berkata, Salomo sendiri mencatat
Orang yang sabar akan melebihi pemenang. Jadi Salomo memenangkan setiap permasalahan karena kesabaran ini. Kesabaran yang berikut adalah Ayub. Kita tahu siapakah Ayub? Sekalipun Ayub menderita dengan berbagai macam penyakit, sekalipun dengan berbagai, bahkan bukan hanya penyakit, dengan sindiran-sindiran, dengan tuduhan-tuduhan yang datang baik dari istri Ayub, teman-teman Ayub, dan orang dekat dengan Ayub, menyindir Ayub, ya, memberikan Ayub sebuah kelemahan-kelemahan. Bahkan istri Ayub sendiri berkata, masihkah engkau bertahan dengan Tuhanmu? Masihkah engkau bertahan dengan kepercayaanmu? Kutuklah Allahmu, maka engkau akan mati. Tapi Alkitab berkata, Ayub tetap sabar bertahan. Ayub tetap bertahan. Dan dampak positif, dampak dari kesabaran Ayub inilah kita tahu, kita kenal bahwa Allah kembali memberkati Ayub, menolong Ayub. Ya, dampak yang berikut adalah jemaat yang ada di Philadelphia. Ya. Bukan seperti jemaat yang ada di Efesus. Memang jemaat di Efesus hanya kelihatan sabar. Hanya mungkin perkataan sabar, tapi perilaku kehidupan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sabar sampai akhir. Tapi jemaat di Philadelphia, Alkitab berkata, Tuhan memuji karena mereka bertahan sampai akhir. Kesabaran mereka terbukti sampai akhir. Sehingga kita berkata mereka berhak menerima pahala. Mereka berhak menerima mahkota kemuliaan. Karena sampai akhir dia tetap sabar menanti janji Tuhan. Jemaat di Philadelphia. Dampak kesabaran. Dampak kesabaran yang kelima saya bisa katakan, ya, ada sisi positif di mana corona ini datang di seluruh dunia. Begitu banyak orang, saya percaya mungkin dulu, apalagi kalau di Jakarta, dengan adanya ya pembatasan sosial, bahkan sampai perusahaan-perusahaan, ya, jalan-jalan orang-orang sudah dibatasi. Sehingga kita tahu sekarang kalau dulu orang bisa tidak sabar, kenapa? Macet sedikit pasti orang marah, ya kan? Kemacetan pasti bisa orang akan marah karena ketidaksabaran, ya. Jadi ada juga manfaat, ya. Dampak corona ini banyak orang yang jadi sabar. Kalau barangkali dulu dia suka ke kantor terlambat atau bosnya suka marah, ya sekarang karena udah lagi libur, orang karyawan dibatasi, ya udah, bosnya mungkin dulu marah-marah karena sudah dibatasi, ya marahnya meredah. Udah jarang ke kantor. Banyak orang, walaupun kemungkinan masih juga ada orang yang tidak sabar di dalam dampak corona. Tapi saya percaya dampak corona ini banyak orang yang seharusnya memang jadi sabar, ya. Apalagi orang-orang Kristen, orang percaya. Atau juga ada orang takut karena ada corona, ya orang takut keluar, ya sudah takut. Ketakutan ini membuat orang sabar, ya kan? Wah, takut nanti kalau kita berbuat salah kita kena corona. Orang jadi sabar, nggak marah-marah, ya. Sekalipun mungkin masih ada orang yang juga tidak sabar, ya. Jadi maksud saya adalah bahwa kita melihat ada sisi positif. Kita melihat dampak-dampak positif dari 5 hal yang saya katakan tadi. Bahwa ada dampak positif ketika Tuhan memberikan sebuah contoh seperti Salomo, seorang yang sabar, seperti Ayub, ya, seperti seorang hakim yang memberikan, seorang raja yang melunaskan hutang kepada hambanya, seorang raja yang bersabar, ya. Dan seperti kita tahu jemaat yang ada di Philadelphia dipuji oleh Tuhan karena dampak kesabaran itu, saya percaya akan memberikan hasil-hasil positif. Sekali lagi, kenapa perlu ini? Apa yang disebutkan dari firman Tuhan? Karena selain kita harus dituntut berbuah di dalam kasih kesabaran, maka kasih kesabaran perlu bagi kita. Karena Allah kita, Allah bergerak di dalam Kronos dan Kairos. Jadi Allah itu memiliki waktu-waktu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ada hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh. Ini sebuah pernyataan bahwa Allah bekerja di dalam waktu-waktu. Allah tidak menciptakan sekaligus. Pada hari pertama semua bisa beres. Simsalabim, hari pertama jadi sempurna, tidak. Tapi Allah bergerak di dalam waktu kairosnya. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh.
Jadi inilah dampak kesabaran yang perlu kita miliki. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Saya akan berikan 4 tips Alkitabiah untuk kita bisa sabar. Yang pertama adalah renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Harus selalu renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa menenangkan jiwa. Firman Tuhan berkuasa memberi kita sabar. Firman Tuhan berkuasa mengingatkan kita. Firman Tuhan dan Roh Kudusnya akan mengingatkan sesuatu yang barangkali kita lupa untuk kita sabar. Tapi kadang-kadang firman yang kita renungkan dengan rohnya akan memberikan kita dinamika kesabaran, kekuatan kesabaran untuk kita menanti janji-janji berikut firman Tuhan. Yang berikut adalah untuk kita mendapat kesabaran, ciptakanlah sebuah keinginan, sebuah kerinduan untuk sabar. Kenapa? Karena orang yang ciptakan selalu keinginan, kerinduan untuk sabar. Maka saya percaya kita akan sabar. Kenapa? Karena ada orang yang marah-marah itu sebuah kesukaan. Sudah jadi kesukaan kalau dia jadi marah padahal Tuhan tidak inginkan. Orang jadi pemarah itu sudah menjadi kesukaan. Oh, dia rasa lega, dia rasa tenang jiwanya kalau dia marah-marah terus. Ya, dia rasa puas. Dia tidak bisa mengendalikan diri padahal itu tidak boleh, tidak dikehendaki. Emang sih kalau mungkin marah sekali nggak apa-apa, sekali mungkin marah. Tapi kalau bawaannya dari pagi sampai malam itu dia marah-marah, itu yang bahaya, itu yang tidak diizinkan. Maka jadikanlah sebuah kesabaran, sebuah kesukaan, sebuah keinginan. Ya, sebagaimana mungkin saudara kalau marah-marah, walaupun Tuhan izin sebuah kesukaan, tapi jangan. Tapi jadikanlah sebuah kesabaran, sebuah keinginan. Yang ketiga, luangkan waktu, disiplinkan waktu untuk berpuasa. Nah, kita berpuasa dalam bentuk apa? Ya, bentuk apa? Bentuk puasa Daniel, puasa Esther, puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yang terpenting ada luangkan waktu bagi kita berpuasa. Karena kita berkata, kalau kita selalu menikmati makanan-makanan hidangan raja, itulah apalagi minum-minum anggur, itu kadang-kadang orang membuat marah. Apalagi kalau orang terlalu sering makan daging, tanpa sayur, tanpa buah, tanpa minum-minum air putih, dia akan selalu marah-marah. Makanya puasa itu perlu untuk menenangkan emosi kita. Jadi luangkanlah waktu untuk berpuasa. Yang keempat, ukurlah berapa besar kapasitas kemampuan pelayanan kita. Ya, makanya Tuhan memberikan 1 dan 2 dan 5 talenta. Karena Tuhan ingin bahwa seorang yang memiliki 1 talenta ini, dia harus menyelesaikan mungkin 5 tahun, kemudian 5 tahun akan datang, Tuhan akan datang, memberikan dia talenta 2 lagi. Karena dia sudah sabar, karena dia mampu menjalankan 1 talenta pada 5 tahun ini. Dan 5 tahun akan datang, Tuhan akan beri lagi 2 talenta untuk mengembangkan. Jadi kita ukur berapa besar kekuatan kemampuan bagi kita untuk menjalankan talenta, kepercayaan, pelayanan yang Tuhan beri. Dan saya percaya kesabaran ini akan membawa kita ketika kita mengoreksi berapa besar kemampuan pelayanan kita ukur, kita akan mendapatkan kesabaran dari Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengar dan bisa kita renungkan ya pada pagi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan dari GAB Kelapa Gading yang kita saksikan melalui streaming live online ini. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa menenangkan, menyejukkan, memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan. Kami bisa memperoleh kekuatan, kesabaran, kemampuan. Karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan memberikan batas-batas ujian kemampuan kepada kami percaya Tuhan menuntut kami harus sabar sesuai firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya mengeluarkan buah kesabaran. Karena itu terpenting bagi kami untuk Tuhan membawa kami gereja yang sempurna, yang dewasa, yang siap masuk ke tanah perjanjian Tuhan, yang akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, sampai kami masuk dalam kerajaan surga, berjumpa dengan kekasih-kekasih kami yang lain yang sudah mendahului kami. Karena kami sabar menanti janji-janji berkat, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus
Tuhan kita. Terimalah berkat ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghimpunan Allah Roh Kudus akan membimbing menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. kita jadi orang percaya. Ada satu tugas yang harus kita lakukan, yaitu memuliakan Tuhan. Bisa menyenangkan Tuhan. Yaitu apa? Melayani Dia. Berikan yang terbaik dalam hidup ini. Dan Tuhan tidak pernah akan lupa apa yang kita buat. Ingat minggu kemarin, seorang anak kecil, Stewart, yang saya doa mulai umur 2 tahun, tangan dan kakinya pengkor. 5 tahun saya pikir dia udah lupa, umur 7 tahun. Waktulah saya melihat bagaimana lagi terharu mendengar khotbah seorang hamba Tuhan. Tuhan kasih ingat saya. Orang itu datang mendadak anak ini. Dia ulurkan tangan kepada saya. Untuk saya kira apa yang dia katakan anak baru 7 tahun. Ternyata dia katakan, Opa, sukses ya Opa. Saya mau peringatkan juga kepada kekasih-kasih ini semua, bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa
Kadang-kadang kita sudah lupa. Kadang-kadang kita sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Dengan apa kita akan balas kasih Tuhan? Hanya dengan memuliakan Dia saja. Supaya Tuhan dikenal dunia. Supaya orang bisa datang kepada Tuhan. Atau kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu yang pesan saya kepada jemaat itu. Pakai hidup ini. Hidup ini harus berguna. Jika kita sudah sampai waktunya, tapi kita sudah tahu kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani Dia, memenangkan sebanyak jiwa. Sahabat saya, kalau kita terus di dalam Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan tetap berkenan kepada kita. Layani Dia dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Supaya banyak orang yang datang kepada Tuhan. Itu yang pesan saya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia